Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fahira Katurnada dengan NIM 2101005-2016, berasal dari kelas 2A di 3 Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai UAS Praktikum Dasar Telekomunikasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu modulasi. Modulasi adalah bagaimana cara kita menumpangkan suara kita di kanal frekuensi tertentu agar tidak menghasilkan suara yang double. Untuk modulasi analog ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada modulasi AM, yang kedua ada modulasi FM, dan yang ketiga ada modulasi PM. Untuk modulasi AM, kita akan merubah amplitudo dari sinyal carrier agar sesuai dengan perubahan amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang kedua, untuk modulasi FM, merubah-rubah frekuensi dari sinyal carrier agar sesuai dengan perubahan amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Dan untuk modulasi PM, kita merubah-rubah fasa dari sinyal carrier agar sesuai dengan perubahan amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Kemudian untuk indeks modulasi adalah seberapa besar amplitudo dari sinyal informasi mempengaruhi amplitudo dari sinyal carrier. Untuk indeks modulasi tadi, jika amplitudo dari sinyal informasinya ditambah, maka sinyal carrier akan mengikuti perubahan dari sinyal informasi tadi. Kemudian untuk mencari indeks modulasi AM, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan EM max per EC max, atau persamaan kedua yaitu M sama dengan Vmax kurang Vmin per Vmax tambah Vmin. Untuk indeks modulasi FM dapat dicari menggunakan persamaan M sama dengan delta F per Fm. Dan dalam indeks modulasi ini juga terdapat deviasi frekuensi, di mana untuk mencari deviasi frekuensi, kita harus merubah sinyal informasi ke dalam bentuk sinyal persegi agar bisa mudah diukur, karena sinyal informasi tadi masih dalam berbentuk sinyal sinus dan tidak konstan, jadi sulit untuk dihitung. Maka dari itu, sinyal informasi harus dirubah dahulu ke sinyal persegi. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth yaitu pita frekuensi yang diduduki oleh sebuah sinyal. Untuk bandwidth AM yaitu 2 FM, dan untuk bandwidth FM sama dengan 2 kali delta F tambah FM. Kemudian selanjutnya ada modulator dan demodulator AM. Untuk modulator AM ini sendiri memiliki 2 input, yaitu input dari sinyal informasi dan sinyal pembawa. Kemudian menghasilkan output sinyal termodulasi AM. Untuk modulator AM ini sendiri terdapat transistor sebagai rangkaian penguat, di mana prinsip kerjanya itu jikalau kita memberikan tegangan VCC-nya jauh lebih besar, maka penguatannya juga akan semakin besar. Namun jikalau tegangan VCC-nya diperkecil, maka penguatannya juga akan semakin kecil dibandingkan penguatan dari sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan modulator AM ini terbuat dari sebuah rangkaian penguat yang dimana inputnya tergantung dari sinyal informasi, kemudian akan menghasilkan output sinyal termodulasi AM. Lanjut untuk demodulator AM. Demodulator AM ini terdapat dioda yang berfungsi sebagai saklar on atau off. Jikalau dioda diberi bias maju, maka akan berfungsi sebagai saklar tertutup, dan jikalau diberi bias balik, maka akan berfungsi sebagai saklar terbuka. Kemudian pada saat dioda berfungsi sebagai saklar tertutup, maka untuk kapasitor itu berfungsi mengalirkan arus muatannya, kemudian di setengah gelombang pertama. Kemudian pada saat dioda berfungsi sebagai saklar terbuka, otomatis kapasitor juga berhenti untuk mengalirkan muatan. Tetapi di saat dioda tadi masih tertutup, ada sedikit muatan yang hilang. Maka dari itu jadinya tidak terlalu konstan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.